Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Gen Z and Millennials, apa kabar? Balik sama gua, Satria Permana di program Gen Z Memilih. Kali ini episode ke-86 dan temanya agak cukup panas nih. Karena berebut suara Jackmania di Pilkada DKI Jakarta. Nah, karena Jackmania udah pasti dong kalian udah tahu siapa aja yang ada di sini narasumbernya. Nah, gue nggak sendirian, gue sama Sandi, reporter juga di IGN Times, dan di sebelah gue ada Mas Muhammad Mustafa Faruk dari jubir tim Ridho, dan sebelahnya ada Ketua Jackmania Diki Sumarno. Siapa sih yang nggak tahu Bang Diki nih, ya kan? Bang Diki pasti di Jackmania udah paling topnya lah, di atasnya, karena dia ketuanya. Oke, Bang, gimana kabar? Bang Faruk, Bang Diki? Baik. Sehat. Siap. Bang, ini kita ngobrol-ngobrol soal apa yang terjadi di 2 hari belakangan ya Bang ya. Ada yang saya nggak tahu nih, ini apakah memang benar dari timnya Ridho yang membuat spanduk seperti itu, Kang Emil menggunakan baju Persib, terus di belakangnya latar belakang JIS dan berbau Persija gitu. Mungkin bisa diklarifikasi dulu. Iya, pertama itu pasti bukan kita yang buat ya. Kita atau tim ses manapun atau pendukung manapun yang buat ya. Karena kalau misalkan bisa dilihat juga di sepanjang jalan-jalan di Jakarta, model-model desain kampanye Ridho itu kan spesifik seperti apa. Nggak banyak yang aneh-aneh dan nggak banyak yang berbeda-beda gitu. Maka ketika ada suatu spanduk yang desainnya beda banget, udah malah lebih lanjut lagi sangat provokatif, ini kan nggak sejalan dan nggak seiring dengan semangat kampanye Ridho yang ingin kampanyenya yang bahagia, kampanyenya yang positif, kampanyenya yang gembira. Dan ini juga disepakati oleh calon lain, baik itu dari Darmakun atau Pramrano ya. Kita semua bersepakat bahwasannya di perhelatan pilkada kali ini kita ingin menciptakan pilkada yang kampanye yang bahagia, kampanye yang riang dan gembira bagi masyarakat Jakarta. Oke. Nah, Gitu. Jadi berarti ini bukan dari tim Ridho ya? Ya bukan, dan saya yakin ini juga bukan dari timnya Darmakun ataupun Pramrano ya. Saya yakin ini ya ulah-ulah orang iseng lah yang pengen memanaskan hawa Jakarta menjadi lebih panas gitu. Oke. Dan komentar dari Bang Diki Bang, terkait yang kemarin terjadi itu di media sosial gimana itu Bang? Ya itu makanya kan setelah ramai saya langsung bikin statement di sosial media saya bahwa teman-teman Jackmania jangan sampai terprovokasi terhadap spanduk itu, karena memang saya yakin bahwa teman-teman Jackmania yang merasa tidak nyaman pasti melihat spanduk itu kan, karena sama-sama tahu secara historical kita tidak bisa menghilangkan segala sesuatunya secara historis gitu, tapi kan tinggal bagaimana pilkada ini membuat teman-teman Jackmania atau seluruh masyarakat Jakarta ini menjadi yang menyenangkan gitu, pilkada yang asik, pilkada yang seru, kita sama-sama dengar gagasan, kita sama-sama sesuai memilih hati nurani kita masing-masing gitu. Jadi ya itulah, biar teman-teman tidak terprovokasi, karena ini spanduk agak bahaya. Bahayanya tuh karena kita sama-sama tahu bahwa Persija dan Persib kan memiliki rivalitas yang berbeda dengan tim-tim lain gitu. Nah, kalau itu dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk membuat panas suasana, nah itu kan jadi saya juga yang repot sebagai ketua umum Jackmania kan. Jadi ya sudah, itulah kepentingan adalah kita statement di situ. Nah, Bang Faruk, sempat ada komunikasi nggak sebelumnya sama teman-teman Jackmania, mungkin sama Bang Diki atau sama ya cabang-cabangnya, ya ini memang bukan dari kita gitu sebenarnya gitu? Ya pertama kita pasti yakin ya bukan dari oknum Jackmania apalagi ya, atau misalkan oknum pasangan manapun lagi-lagi yang membuat
poster-poster seperti itu. Maka di awal kita langsung klarifikasi gitu, bahwasannya ini bukan kegiatan yang kita pakai gitu. Dan kalau kita berbicara mengenai komunikasi dengan pihak Jackmania dan lain-lain, kami rasa itu sudah dilakukan ya Bang Diki ya, beberapa kali, baik itu tim Rido ataupun Ridwan Kamilnya sendiri. Saya dengar begitu beritanya. Oke, sip. Nah, kalau saya boleh tanya, menurut tim Rido, seberapa penting eksistensi Jackmania terhadap mungkin ya strategi pemenangan di Pilkada DKI? Bagi kami semua warga Jakarta itu semuanya elemen yang penting. Apalagi di situ ada elemen sepak bola. Kenapa? Karena kami yakin sepak bola itu adalah olahraga yang menyatukan masyarakat. Ya. Apalagi misalkan di sepak bola Indonesia yang atmosfernya sangat-sangat luar biasa. Ya, karena kita kemarin tonton misalkan setelah Indonesia lawan Bahrain misalnya, netizen Indonesia sebegitu luar biasanya ya meminta keadilan untuk Indonesia. Maka kami yakin bahwasannya semangat warga Jakarta terhadap sepak bola ini perlu kita akomodasi dengan baik, dengan positif. Untuk itu maka Rido memang berkomitmen terutama bagi pengembangan sepak bola, bagi pengembangan anak muda, bagi pengembangan komunitas-komunitas ini kita akan tampung dan kita akan membantu lah, baik itu secara finansial, baik itu secara program untuk kemajuan sepak bola, kemajuan anak muda, kemajuan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta. Ini Bang menyambung dari pernyataannya dari tim Rido ya. Jadi kan Bung Diki juga kalau nggak salah saya pernah dengar Bung Diki bilang Jackmania itu adalah yang paling dicari ketika pilkada itu, Bung. Emang sebesar itu Hari ini paling dicari. Karena gini, karena jujur ya, mungkin masih pada ingat ketika pendaftaran ke KPUD, satu kelompok yang disebut sama Pak Ridwan Kamil saat itu hanyalah Jackmania. Nggak ada kelompok lain sebenarnya yang disebut. Ya, termasuk kan beliau kalau nggak salah bilang Persijanya dan juga Jackmanianya itu kan disebut. Nah, itu karena itulah jadi dicari-cari segala macam ya, terlepas jadi seksi banget tuh, Bang. Nah, terlepas dari historical itu. Mungkin kalau saat itu nggak disebutkan Jackmania, nggak seramai sekarang mungkin gitu loh. Karena memang gini, kalau secara dari dulu-dulu Jackmania memang tidak pernah terlibat aktif di pilkada, mau itu zamannya 2017, 2014 itu 2012 itu kita nggak pernah aktif banget gitu loh. Jadi memang kita organisasi sosial non politik, kita mengembalikan hak masing-masing anggota sesuai dengan haknya masing-masing untuk pilih sesuai hati nurani. Kita selalu menekankan itu, dan Jackmania tidak pernah berstatement apapun berkaitan dengan politik. Jadi gitu. Nah, memang situasi hari ini pilkadanya sedikit berbeda karena salah satu calon yang ingin menjadi gubernur adalah Pak Ridwan Kamil, yang notabene kita sama-sama tahu bahwa beliau berasal dari Jawa Barat. Beliau juga dikenal quote-unquote sangat amat bobotoh sekali ketika menjabat sebagai wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat. Dan itu mungkin yang apa ya istilahnya quote-unquote PR sebenarnya bagi tim Rido ini untuk bagaimana caranya menarik hati Jackmania. Justru makanya ketika diundang ini saya justru ketika ada tim Rido saya justru senang karena saya mau dengar kira-kira bagaimana sih caranya kalian ingin menarik hati Jackmania. Itu sih sebetulnya. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi sama Bang Farouk langsung nih. Karena kan ada. Iya, pasti ya. Ketika kita berbicara mengenai Jackmania ataupun semua komunitas yang ada di Jakarta ya, kita memandang semua itu adalah bagian dari warga Jakarta, bagian penting dari warga Jakarta. Maka karena ini adalah bagian penting bagi warga Jakarta, pasti kita akan membantu dengan segenap 10 jiwa raga gitu ya bahasanya, untuk memenangkan dan memajukan sepak bola yang ada di Jakarta. Dan itu kami rasa bisa banget dilakukan di Jakarta dengan kita perbaiki lagi JIS, terutama dari aksesibilitasnya, kita rawat lagi rumputnya misalnya, dan kita bisa fungsikan secara maksimal sebagai home base-nya Persija gitu. Ya, karena memang sebenarnya banyak juga teman-teman yang di luar sana tuh lupa bahwa sepak bola tuh bisa merubah semuanya. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri kan juga gitu. Misalnya kayak di Itali, Silvio Berlusconi itu kan jadi Perdana Menteri Italia setelah pegang AC Milan berapa lama. Terus di Indonesia juga kan kemarin ada yang karena sepak bola sehingga elektabilitasnya jadi turun orang gitu loh. Karena kasus kemarin ini kan kita sama-sama tahu dong maksudnya. Artinya itu fakta. Gitu loh. Dan banyak juga politikus-politikus ataupun calon pemimpin daerah di luar Jakarta yang memanfaatkan sepak bola sebagai kendaraan politik mereka. Gitu loh. Jadi memang segitu besarnya sepak bola, dan di Jakarta sebetulnya sepak bola itu menjadi alat pemersatu bagi Gen Z dan millennials. Katakanlah Gen Z. Gen Z ini gini,
saya di Manggarai kecil, jadi saya tahu ketika kita tawuran, tapi ketika musuh kita ada sama-sama anak The Jack, kita stop tawuran. Artinya The Jack itu menjadi simpul persatuannya anak-anak muda Jakarta gitu loh. Nah, inilah sebetulnya PR dari Pak RK, dan Pak RK sebetulnya punya pengalaman ketika di Jawa Barat dan Bandung bagaimana mengelola Persib Bandung, bagaimana berkaitan dengan teman-teman Bobotoh di sana seperti apa gitu. Nah, justru ini yang kita pengen dengar dan tahu kira-kira apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil nanti untuk menarik hati teman-teman, karena memang jujur ya, agak susah memang pilihannya ketika Pak Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu kan agak-agak sulit ada di situ, karena teman-teman Jackmania ingat betul secara historical ketika Persib main final di Jakarta saat Piala Presiden seperti apa, lalu bagaimana ketika beliau berstatement sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat mengenai Persib Bandung gitu. Nah, itu kan memang apa ya, memang masih belum mungkin sulit diterima. Nah, itu yang menjadi PR besarnya itu sebetulnya. Dan juga kan Bung Diki pernah bilang ya, standarnya itu kan adalah menyebut Pak Anies dan Pak Sutioso pernah bawa Persija juara itu, Bang. Iya, kalau gubernur yang bagus adalah gubernur yang bisa bikin Persija juara. Itu aja. gitu. Oh, itu standar. Pokoknya Standar, amin. standar. Kalau bab itu kita harus amin. Iya, harus amin gitu. Itu sih tinggal PR-nya itu aja sih. Berarti tantangan Pak RK dari tim Ridho itu dong, gitu. Bawa Persija juara. Oh iya, itu pastilah. Semua tantangan calon gubernur dan bahkan gubernur dimanapun itu Iya, harus memenangkan timnya juara. Timnya juara. Timnya juara. Yang jadi lucu pertanyaan teman-teman tuh gini bro, sebenarnya. Ini kan nanti kalau Persija lawan Persib, Pak RK nonton pakai baju apaan ya? Pakai baju Persija. Pakai baju Persija Pakai kan? baju Persija nih benar. Kalau jadi gubernur DKI Jakarta, Iya, itu. saya bisa pastikan dia bakal pakai baju Persija. Oke. Kenapa? Karena itu kan jadi kewajiban bagi seorang gubernur ya. Karena gini, kita sepakatlah mengenai rivalitas antara Persija dan Persib. Ya, Real Madrid Barcelona lah. Yes, gitu. Real Madrid Barcelona yang habis kalah 4-0 Oh iya, nggak apa-apa. yang sebegitunya ya. Tapi kita juga harus fair, misalkan ketika Pak RK waktu menjadi gubernur di Jawa Barat ada kericuhan sempat kan ya waktu itu, ada masalah antara pendukung Bobotoh dan The Jack ya, dan di situ masalahnya berimplikasi kepada The Jack yang waktu itu kalau nggak salah UED ke Bandung ya. Iya. Nah itu kan Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat melihat masalah itu, tapi juga fair, artinya apa? Ini masalah di daerah gue nih. Dan masalah ini berimplikasi kepada pendukung Persija yang lagi UED. Maka waktu itu bantuan Pak Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikannya gitu. Maksudnya saya di sini sampaikan itu gimana? Artinya sebagai fans klub bola, oke lah kita bisa mencintai klub bola sepenuh hati. Tapi dengan secara fair, secara objektif, apalagi menduduki sebuah tanggung jawab dan wewenang, pasti itu kita akan memenuhi tanggung jawab dan wewenang yang kita emban pada saat itu. Termasuk juga apalagi ketika kita berbicara Persija, saya yakin dan ini udah berkali-kali Pak LK menyampaikan ya bahwasannya ya saya akan membela Persija apabila saya menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, Mas Faruk, tadi udah dibilangin sama Bang Diki bawa Persija juara. Tapi sebelum bawa Persija juara, tugasnya Mas Faruk kan bawa Kang Emil juara dulu di sini kan. Nah, sekarang saya mau balikin dulu. Bagaimana sih sebenarnya trik? Ini kan tadi kan udah dikasih tahu nih demografi teman-teman Jackmania tuh banyak yang Gen Z juga gitu. Yep. Artinya mereka juga Paling banyak sekarang. Iya, makanya 60% Gen Z iya, hari ini. voters juga kan jadinya kan untuk di Pilkada DKI Jakarta. Ada nggak sih trik khusus untuk nanti? Nah, ini mumpung ada Bang Diki nih, mungkin bisa dijelasin juga gimana nanti strateginya biar bisa menarik hati atau minat dari voters, karena kan Bang Diki juga tadi udah bilang dia ngebebasin hak politik masing-masing individu gitu, yang memang itu adalah fair, itu hak asasi masing-masing orang. Ya, pertama tadi kan saya menyampaikan kembali ya bahwasannya ketika Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono nanti jadi gubernur dan wakil gubernur, ya itu akan jadi prioritas memenangkan Persija di kancah Liga 1 atau mungkin di Piala Presiden dan kejuaraan-kejuaraan lainnya lah. Di lain sisi juga kan kita melihat bagaimana tadi baik itu Gen Z, baik itu milenial, dan mereka ini adalah pendukung sebagai The Jack ya. Kita melihat mereka sebagai manusia, kita penuhi kebutuhan mereka sebagai masyarakat DKI Jakarta. Dan dalam konteks kebutuhan pangannya, kebutuhan pekerjaannya, kebutuhan pendidikannya, ini kan kita upayakan untuk penuhi dengan sekolah gratis lah, dengan adanya lapangan kerja yang kita ingin buka, 1 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan dan lain-lain. Nah, tapi balik lagi ke bab sepak bola ya, karena ini kan jadi suatu hal yang sangat menarik menurut saya pribadi juga, bahwasannya Jakarta ini
gila bola gitu kan. Maka salah satu yang disebutkan ya kita ingin merevitalisasi JIS lagi dan mengembalikan JIS ini sebagai lapangan yang baik ya. Rumputnya kita rawat dengan metode yang Pak Anies sudah lakukan pada saat itu. Kemudian juga aksesibilitasnya kan, kita ngomongin aksesibilitas nonton ke JIS itu kan sekarang masih susah ya. Akses kereta apinya masih belum maksimal, akses Transjakartanya bisa kita tambah lagi, dan sekarang kan lagi dalam proses pembangunan LRT nanti dari Rawamangun sampai dengan ke JIS. Itu tuh bisa dilakukan. Di luar sisi itu kita juga nanti lagi kita kaji mengenai aksesibilitas lapangan parkir dan juga jalan-jalan menuju JIS kayak gitu. Nah, itu kan janji ya, ibaratnya janji secara Jackmania. Tapi secara Jackmania kan pendukungnya Persija. Harus ada perhatian dong sama unit yang mereka cintai. Nah, itu gimana tuh? Karena kan sekarang sudah banyak nih keluhan juga. Kayaknya main di kandang aja susah banget. Bener gak Bang Diki? Iya betul. Ya kan? Susah. Susah Ada 2 stadion kan? padahal. Ada 2 stadion di Jakarta. Tanggal 6 kita harusnya main lawan Madura United di Jakarta, cuma kita harus geser ke Pekansari. Musim ini juga sempat main beberapa kali di luar main di luar Jakarta. Bahkan, sorry ya Bang Diki ya, kan kita juga tahu Jackmania dekat banget sama Pak Anies. Ketika zamannya Pak Anies juga sering terusir juga. Masih. Oh, nggak usah sorry ya. Iya, makanya. Makanya kan kita tahu gitu, karena kan dekat banget sama Pak Anies Jackmania nih. Jadi gimana? Timnya Ridho udah punya solusi belum masalah itu? Karena ini kan masalah klasik lah, Persija tuh nggak bisa main di kandang. Ya, ini juga jadi kesedihan kita semua ya. Maksudnya dulu dibangunnya JIS itu kan semangatnya Persija punya home base yang benar-benar menjadi home base-nya Persija. Kenapa sih nggak di GBK ya? GBK itu kan bukan punya Jakarta ya, statusnya itu punyanya Setnek, artinya punya pemerintah pusat yang kapanpun bisa tergeser misalkan ada agenda dari pemerintah pusat. Nah, dengan udah adanya JIS nih, ini kan belum terfungsikan dengan maksimal. Ini akan kita jadikan home base yang bisa kita maksimalkan. Makanya tadi saya udah sebutkan sebelumnya mengenai aksesibilitasnya, mengenai fasilitas rumputnya dan lain-lain. Juga kemarin sempat kesebut tuh sebenarnya kan mengenai adanya fasilitas stadium-stadium baru. Itu tuh semangatnya apa sih? Semangatnya adalah ini kan Jakarta bukan lagi ibu kota ya. Dan salah satu yang dicanangkan Pak Ridwan Kamil adalah mengenai Jakarta sebagai kota pariwisata, kota budaya. Nah, kita tuh nggak punya venue yang banyak untuk menampung konser-konser, untuk menampung kegiatan-kegiatan yang jumlahnya masanya besar. Nah, kita lihat JIS ini kalau misalkan kebanyakan dipakai buat konser-konser, keganggu buat kegiatan-kegiatan kayak gitu kan, ujung-ujungnya nanti bisa bergeser lagi ke Pakansari lagi dan lain-lain gitu. Maka kita pengen JIS ini oke lah, checklist. Kita harus bisa juga menggunakan JIS sebagai sarana nonton konser, sarana pagelaran kebudayaan dan lain-lain. Tapi juga kita harus checklist bahwasannya JIS ini kita fokuskan untuk menjadi home base-nya Persija Jakarta. Maka nanti ada tempat-tempat lain yang bisa dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, kegiatan-kegiatan festival seperti itu. Sandi mungkin nih. Situasi ke depan kan mungkin Bung, hal-hal kayak gini kan mungkin akan terjadi lagi Bung ya. Ada tiba-tiba poster seperti itu lagi atau ini nggak fair manggil dia Mas, manggil gue Bang tadi Bung, tua banget kayaknya. kebiasaan tuh Kak Diki gitu. Kak Diki. Kan kita lagi nonton ini ya, lagi komentar bola. Iya, tadi Mas, tadi Bang, ini Bung. Gini Kak, Kak itu kan jadi Kak. Gini Kak, kan pasti yang situasi seperti ini kan pasti akan terus kemungkinan pasti akan terjadi lagi ya ke depan ya. Dan Jackmania juga pasti kan salah satu entitas yang besar di Jakarta ini kan pasti ya, adalah upaya-upaya untuk itu kan. Nah, upaya agar si Jackmania tetap solid gitu, Kak gimana Kak? Solid apa nih? Solid, maksudnya ya gimana ya? Enggak mendukung salah satu paslon apa tidak tetap dong. tidak Solid tetap tidak berpolitik dong. Gitu Jackmania dong. sudah dipastikan tidak akan berpolitik. Jackmania tidak, kita adalah organisasi sosial non politik. Gitu. Cuma setiap orang di dalam Jackmania kan punya hak politik juga. Nah, iya tuh, Masa iya misalkan saya sebagai ketua umum Jackmania, saya nggak boleh berpolitik tanpa, yang penting kan tidak pakai atribut Jackmania, tidak pakai simbol organisasi, tidak pakai fasilitas organisasi, kan sah-sah aja gitu loh. Betul. Gitu loh. Misalkan saya nih sebagai alumni SMA 3 mendukung salah satu paslon kan sah-sah aja. Gitu. Selama tidak menggunakan atribut Jackmania, walaupun dikenalnya sebagai ketua umum Jackmania. Itulah bahwa banyak teman-teman juga yang salah artikan bahwa ketika ada beberapa orang yang mungkin terkenal di Jackmania, ketika mereka memiliki sikap politik maka dianggap sebagai Jackmania politiknya ke sini A B C D E. Sebetulnya nggak juga gitu loh, bahwa selama mereka tidak menggunakan atribut organisasi dan Persija, fasilitas organisasi tidak digunakan, maka itu menjadi suara pribadi mereka. Nah ini gitu. Jadi
sebisa mungkin kita pun Jackmania secara keseluruhan kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan kami tidak akan berpolitik lah. Kita tidak akan memihak kepada siapa, kita memihak kepada fokus kita hanya ke Persija. Persija ya. Gitu, itu aja. Jadi nggak usah khawatir terhadap hal itu. Tapi balik lagi justru bahwa dari bro yang belum saya terima jawabannya itu adalah bagaimana cara menarik simpati Jackmania Nah, itu tuh. di Itu. era pilkada ini Baru sebenarnya. mau saya tanya itu. Bukan setelah menang ya, bro. Maksudnya gitu. Karena jujur gue pengen dengar karena pengen tahu aja kira-kira gimana sih caranya gitu. Itu sih sebetulnya. Itu, silakan. Itu mau saya tanya juga itu tadi itu. Ya mungkin Bang Faruk bisa dijelasin lagi karena kan ya tadi yang saya bilang kalau bawa Persija juara memang Kewajiban. Tapi sekarang kan belum juara PRK-nya nih. Iya. Betul. Jadi mesti juara dulu dan Jackmania nih juga salah satu yang sentral. Atau gini deh. Mungkin gini. Kasih kami alasan kenapa kami teman-teman yang terafiliasi dengan sepak bola Jakarta dan di Jackmania harus memilih Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu deh misalkan. Jadi kan mungkin ini fair dong, maksudnya teman-teman kan bisa dengar juga gitu loh. Ya, monggo. Ya, lagi-lagi ya namanya pilkada kan pasti isinya janji semua. Nggak apa-apa, Karena nggak apa-apa. Belum apa namanya, belum kepilih dan belum menjalankan. Yang jelas satu hal yang pasti adalah Ridwan Kamil dan Pak Susono ini disupport oleh parlemen yang besar, oleh koalisi yang besar. Artinya apa? Setiap narasi yang bisa kita ciptakan, setiap pesan yang ingin kita sampaikan, setiap program yang ingin kita jalankan, itu ada supportnya di DPRD DKI Jakarta. Kenapa? Karena kan yang ngetok anggaran nih DPRD nih. Betul. Kita dulu inget banget nih waktu zamannya Pak Anies, yang suka nekel-nekelin kan ada gitu kan. Karena itu ada oposisinya ibaratnya gitu. Nah, dengan posisi sekarang seperti ini, kita partainya banyak lah gitu kan. Dari 100 lebih kursi di DPRD, 91 kursi itu koalisinya Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono. Nah, artinya apa? Setiap program yang ingin kita laksanakan, insya Allah gitu ya, tidak nggak ketemu. Bukan cuma janji lah ya, berarti Bukan cuma bisa janji, jalan bisa gitu lah ya. bisa jalan gitu. Maka kan sebenarnya tadi udah saya sebutin mengenai JIS-nya lah, mengenai pemberdayaan masyarakatnya lah, mengenai program-program, mengenai bantuan-bantuan bagi komunitas dan lain-lain itu tuh bisa dilaksanakan sesimpel karena kita disupport si eksekutifnya nih disupport sama legislatifnya gitu dari sisi program kerjanya kayak gitu. Itu hal yang paling sederhana lah saya rasa. Ya semoga koalisinya nggak pecah aja nanti di tengah jalan. Ya kalau menang nggak pecah. Oh, kalau menang nggak pecah. Bang, nanggepin Bang apa Kak nih? Bang aja dah. Oh, Bang. Kan kita kan Persija, Bang. Oke. Di Jadi Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Jadi kalau kita ngelihat Persija, Jackmania, artinya memang dua entitas yang udah Jakarta banget lah gitu. Sebagai wajah Jakarta, mau pilkada sekarang tuh seperti apa sih? Maunya seperti apa? Menyenangkan aja udah. Menyenangkan, kita punya pemimpin yang dipilih secara elektoral dengan fair play, tidak ada curang-curangan, tidak ada segala macam. Emang benar-benar aspirasi rakyat Jakarta seperti apa. Pun memang misalkan ada calon yang kalah dia bisa nerima dan dia bisa mensupport calon yang menang gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi ya harapan saya sebagai warga Jakarta, pilkada cepatan selesai biar Persija bisa main terus di Jakarta dengan aman. Itu aja kalau pilkada pusing ya. Pusing kalau ngomongin pilkada iya. Iya, kita juga liputannya pusing. Pusing ya? Pusing. Liputan bola apa liputan politik tapi? Kalau saya bola. Oh, bolanya politik. Oh, gitu. Tapi Oke. pusing gitu kan. Iya. Ya itulah. Gitu. Makanya tadi pertanyaan saya itu. Nah, nyambung lagi dengan adanya spanduk kemarin, ngerasa ada polarisasi nggak di masyarakat? Polarisasi itu berarti apa tuh Ada misalnya? perpecah maksudnya? Oh enggak. Kalau perpecahan enggak sih. Itu justru memang apa ya? Kayaknya orang iseng mau ngetes pasar aja kayaknya. Kayaknya ngetes mau pasar. ngetes pasar aja. Mau ngetes reaksi aja. Ada reaksi apa nih kayak begitu ternyata gitu. Tapi ya memang nggak bikin nyaman banget sih gitu loh. Karena kan memang satu lagi ada satu jejak digital yang memang mungkin belum bisa sepenuhnya dimaafkan oleh teman-teman mengenai apa yang dilakukan pernah oleh istrinya Pak Ridwan Kamil yang menghina, bukan dianggap quote-unquote lah ya, menghina salah satu pemain kami lah, Riko Simanjuntak. Itu yang mungkin akhirnya teman-teman terafiliasinya ke situ semua. Dan balik lagi bahwa itu yang tadi saya bilang bahwa tim Rido nih kerja keras, super keras nih. Tapi gini loh bro, bukannya sobong cek gitu. Jackmania itu nggak bisa dianggap enteng hari ini karena
Jackmania satu, mungkin kalau anggota aktif mungkin kita di bawah 500.000 anggota aktif ya. Tapi anggota terdaftar kita itu di atas segitu dan impactful dari apa yang dilakukan oleh Jackmania itu bisa seberapa besar. Terbuktikan di 2017 kan gitu aja sebetulnya. Betul. San, mungkin masih ada pertanyaan San sama Bang Diki San, karena kan Berarti kan lau di sport nih. jaminan untuk ini mungkin PR juga ya buat tim Ridho ini Persija juara. Banyak banget. Bener, tapi yang paling ini kan Persija juara. Bisa terus main di GIS kan emang susah Bang. Saya kalau misalkan tiap menonton Persija itu kok gak main di Jakarta lagi, kok main di Jogja lah, main di mana kan gitu kan. Nah, nanti Persija juara, Persija tetap bisa main di Jakarta. Itu berarti ya untuk dari tim untuk Kalau tim Jackmania mintanya sih ke siapapun calon gubernur ya, misalkan di sini ada tim dari Ridho ya, itu sih bisa bagaimana cara memastikan agar Persija tetap bisa terus main di Jakarta. Ketika nanti menang gitu misalkan bagaimana caranya, terus lalu bagaimana caranya untuk membuat Persija ini bisa jadi lebih juara lagi apa segala macam. Nah itu bagaimana? Karena kalau kita ke Paris ya orang pasti udah ke PSG lah ya. Betul. Dan orang ngeliatnya keren aja gitu. Nah masa ini orang ke Jakarta harus ngeliatnya Persija dong. Minimal kan orang dari luar Jakarta, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, kalau ke Jakarta beli oleh-olehnya jersey Persija. Pengennya sih gitu. Pengennya. Kuningan langsung ya. Ya bebas lah di mana di stadion, di mana yang penting oleh-olehnya itulah. Gitu loh. itu. Siap. Oke, nah gimana Bang Faruk bisa buat menuhin? Karena ini kan PR-nya berat, benar. Saya setuju sama Bang Diki, berat. Ya. Karena Persija tuh, Jackmania tuh menurut saya ya, salah satu supporter yang memang solid gitu. Dan ya benar juga kalau dibandingin sama Boboto sama solidnya gitu. Jadi ini dua entitas supporter tuh yang memang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kuat dan mengakar gitu di benak mereka tuh tentang identitas mereka. Gitu. Gimana? Ya, balik lagi sih ya. Ini kan masalahnya kita berbicara mengenai calon gubernur. Artinya dia menjadi pemimpin tertinggi yang ada di wilayah tersebut gitu. Dalam konteks ini kita ngomongin sebagai pemimpin tertinggi di Jakarta. Jakarta punya tim bola namanya Persija. Kita semua tahu, kita semua senang, kita semua bahagia. Terutama waktu kemarin terakhir Persija menang ya. 2018 juara. Gua nonton langsung itu iring-iringannya seperti apa, Pak Anies ada di atas bis, keren banget lah itu. Dan itu kita ingin ulangi lagi gitu di 5 tahun ke depan lah paling enggak gitu, kita bisa juara lagi, bahkan kalau bisa ini ya back to back gitu, win ya kan, siapa tahu kan. Dan ini kan support paling pentingnya adalah support anggaran dan support political will, ya. Political will dari pemimpin yang ada di situ. Gua ambil contoh misalkan tentang kayak PSSI deh. PSSI dipegang Pak Erick Thohir yang dia punya punya visi lah terkait dengan timnas. Oke lah kita bisa berdebat panjang mengenai ngomongin naturalisasi dan tidak naturalisasi. Tapi faktanya adalah sepak bola Indonesia makin dilihat di kancah dunia dan peringkat Indonesia makin baik gitu. Itu semua kan berangkat dari adanya dukungan dari pemimpinnya dan juga adanya support anggarannya. Nah, dalam konteks di DKI Jakarta, kita punya pemimpin di level eksekutif dan kita punya pimpinan-pimpinan di level legislatif. Yang ini sebenarnya harus berjalan seiringan dengan harmoni. Agar apa? Agar kegiatan-kegiatan, agar program-program yang dimiliki dan dicanangkan oleh gubernur itu dapat di ACC, ibaratnya kan capnya harus cap DPRD gitu, harus dicap ini anggaran keluar nih, emang buat Persija ya kita keluarin gitu. Jadi bagi saya secara sederhana adalah ini support political will dan support anggaran yang akan disupport oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah melalui DPRD DKI Jakarta. Coba saya biar hati-hati nanti kalau klub bola profesional tuh udah nggak boleh terima anggaran lagi. Mungkin nanti dari BUMD mungkin. Saya koreksi maksudnya karena kita brother gitu, jadi nanti itu kan bisa dibantunya dari BUMD segala macam gitu. Cuma kan balik lagi bahwa tadi kan nyebut ketika pas juara 2018 kan yang Pak Anies di atas apa segala macam. Ya sepak bola memang begitu menyenangkannya saat itu kan. Ya bisa dikatakan saat itu juga tiba-tiba popularitas Pak Anies kan juga jadi naik sedemikian rupa ketika Persija juara kan gitu. Jadi tim Ridho tuh satu frekuensi lah sama kita saat ini bahwa sebegitu pentingnya sepak bola hari ini dan sebegitu pentingnya Persija dan Jackmania di Pilkada Jakarta saat ini. Karena ya bisa dikatakan yang
handicap yang paling besar dari timnya Rido ini adalah mengenai sepak bola. Iya, betul. Iya kan? Itu doang. Sepakat gue. Kalau masalah lain mah done. Masalah lain mah selesai kan. Handicapnya bola Iya kan? doang. Handicap ini masalah bola doang nih. Ini ada satu hal yang menjadi garis itu. Nah, itu yang menurutku ya selamat bekerja keras lah buat tim sesnya Rido. Semoga semoga menggunakan cara-cara yang memang menyenangkan, menggunakan cara-cara yang menarik simpati teman-teman gitu, bahwa memang kehidupan itu bukan hanya sepak bola, tapi sepak bola itu menjadi bagian paling penting dari kehidupan saat ini. Kenapa? Karena kita rela nggak beli sepatu hanya untuk beli tiket pertandingan. Kita rela nabung gila-gilaan, nggak bisa bayar motor atau katakanlah pay later hari ini gitu, hanya untuk away nonton pertandingan di mana-mana. Jadi sudah sebegitu meaningnya sepak bola bagi masyarakat Indonesia. Di Jakarta juga seperti itu. Jadi tolong buat tim ses manapun, di sini sebelah saya ada tim ses dari Rido, ambillah simpati teman-teman dan masyarakat sepak bola ini dengan mengedepankan nilai-nilai yang ada di sepak bola, yaitu fair play dan sportif. Itu sebetulnya sih. Karena yang tadi gue bilang benar kan ya Bang ya, identitas. Oh iya banget, ini masalah harga diri soalnya. Masalah itu Harga kan. diri. Harga diri. Karena kan yang pertama kali gue lihat spanduk itu adalah satu, Bang, identitas. Ya. Identitas ketika ada jersey dan di belakangnya ada landmarknya Persija. Ya. Gitu. Oke. San, ada Tapi jersey yang dipakai bukan jersey Persija ya? Nah, itu San. Ada Itu statement tiga tambahan, poin. San? Apa ya? Pertanyaan tambahan, San? Tadi sih udah terwakil juga Bang Dik ya, bahwa memang si ini kan Bang, Persija ini kan juga bagian yang sangat penting sekali Bang ya dari masyarakat Jakarta, dan bagaimana PR besar. Sepakat sih Bang, PR besar banget nih buat tim Rido nih. Handicap sepak bola itu. Minimal aduh. PR pertamanya adalah kapan Pak Ridwan Kamil pakai baju Persija gitu aja dulu. Nah, Belum kelihatan loh. Itu dari kelihatan. beberapa bulan lalu ya, sudah ada tuh beberapa bulan lalu sudah ada kan. Saya udah statement itu berkali-kali. Betul, ya. kapan? Bahwa kapan ya? Belum pernah lihat soalnya. Kembali yang gitu. wawancara gitu kan? Kemarin kan momen di Persija belum tahu tuh pakai baju Persija apa Persib tuh itu. Nggak tahu nonton apa enggak. Nah, Iya, karena nggak ada dokumentasinya kan gitu loh. Pakai Nah, baju cuma Persija itu tuh. PR pertamanya itu dulu Ya, aja. pakai baju Persija tuh. Pertama itu dulu Betul. Oke. Ini Itu aja. seru, pengen kita explore lagi, cuma karena keterbatasan waktu, pada Ya. akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Thank you buat Bang Faruk, Siap. Bang Diki, Ya. Sandi yang udah nemenin. Dan kenapa Sandi ada di sini? Karena dia yang memang nempelin Bang Diki terus buat Nempelin Persija lah. Selama- Pantesan kalau jalan agak berat gitu. Pilkada Pantesan kalau jalan agak berat gitu. ada ketempelan. Iya. selama Jackmania ini terbawa di Pilkada DKI, karena memang nggak bisa dilepasin. Maksudnya yang tadi kata kuncinya adalah identitas. Kang Emil dekat dengan Bobotoh, dekat dengan Persib, dan dia pernah jadi gubernur dan wali kota juga di Jawa Barat serta Bandung. Jadi mungkin ini teman-teman selama Pilkada DKI sepakat juga sama Bang Diki, kita bikin Pilkada DKI ini jadi fun, jadi fair play, jadi senang dan adem ayem aja gitu. Jangan terpancing dengan isu-isu yang nggak bagus di sana, terus provokasi-provokasi kayak kemarin. Makanya khawatirnya tuh terjadi polarisasi sebenarnya kemarin tuh dengan spanduk seperti itu. Oke, saya Satria Permana, jurnalis IDN Times, sama Bang Faruk, Bang Diki, dan Sandi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Gen Z Memilih.